Rahasianya kita bersama-sama mencoba untuk selalu enjoy, menikmati ya. Punya hal-hal baru yang kita jalankan dalam hidup. Terus komunikasi nomor satu. Kita selalu menyampaikan apa yang kita rasakan, suka nggak suka, sebel nggak sebel gitu. apa adanya, terbuka. Punya 4 anak, semua dianggap fun ya. Repot-repot iya, tapi kita enjoy aja semuanya gitu. Dan kalau sekarang buat karena waktu kami menikah, Yana di awal juga udah bilang nggak mau punya babysitter. Jadi karena memang mengadopsi gaya ibunya yang dari Eropa dan terbiasa dengan mengurus anak-anak sendiri, mau hands on sendiri, jadi itu juga yang membuat bonding yang kuat di antara kami. Dan sekarang anak-anak sudah besar, yang paling besar 14 tahun, mau masuk SMA. Paling kecil 4 tahun. Paling kecil 4 tahun, yang nomor 2 11 tahun mau masuk SMP. Dan yang nomor 3 SD kelas 2 7 tahun. 3 yang tadi saya sebutkan pertama adalah laki-laki semua. Yang paling kecil yang tadi Yana bilang 4 tahun perempuan. Jadi buat kami kalau kami pergi, nggak usah pergi di rumah aja kali ya. Kita di rumah aja kita udah fun. Main-main di kamar, nonton TV sama-sama, kemudian beraktivitas entah memasak, berkebun atau apapun yang kami lakukan di rumah. Atau mungkin berenang misalnya, kita pergi keluar, kita cari tempat yang menyenangkan untuk berenang. Biasanya laut, ya. suka banget ke laut. Itu udah menyenangkan kami aja, jadi kita nggak perlu orang lain. Karena kita bagi tugas sama-sama karena nggak ada yang bantuin ya kan. Maksudnya kita memang benar-benar mau punya anak ya, konsekuensi kita ngurusin sendiri gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kita keluar kota segala macam, kita bagi tugas masing-masing. Yang anak pertama ngapain gitu kan, anak kedua dapatnya tanggung jawabnya ngurusin adiknya juga, ada yang mau bareng-bareng segala macam. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Dan serunya di situ gitu. Oke, untuk pendidikan lebih banyak memang tentu ibunya, karena ibunya lebih banyak yang mengurusi anak-anak di rumah ya, karena saya lebih banyak melakukan aktivitas di luar. Tapi kalau sekarang seperti contohnya anak yang nomor 1 mau masuk SMA, yang nomor 2 mau masuk SMP, saya yang hands on. Jadi awal-awalnya memang Yana yang memilih pendidikan yang cocok, kemudian survei, melihat metode di dalam kelas seperti apa, ketemu dengan gurunya seperti apa, melihat interaksi apa yang terjadi di dalam sekolah, kemudian Yana tinggal report ke saya, kita berdiskusi, kemudian kita memilih pilihan yang kami sepakati bersama. Buat kami sendiri sebenarnya sebagai orang tua, kami ingin anak-anak juga masih punya ruang untuk bermain. Ya. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar membaca dan menghafal seperti kebanyakan pendidikan di Indonesia, tapi juga punya eksplorasi motorik yang besar dan punya logika yang kuat. Akhirnya kelas 3 SD kami pindahkan ke sekolah yang satu lagi dan bertahan sampai sekarang. Kalau kami punya asuransi untuk anak-anak tentunya. Terus saya juga saya berbisnis, saya punya usaha. Saya punya sekolah public speaking, Yana punya toko kue yang sekarang ada 3 outlet. Jadi itu salah satu investasi yang kami lakukan dan juga kegiatan yang kami lakukan. Saya masih berkecimpung di dunia entertainment sampai sekarang dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, termasuk berdua seperti ini. Kami punya program baru di televisi, program masak, dan saya rajin berinvestasi di properti juga. Ada beberapa, nggak banyak beberapa, tapi kecil-kecil gitu ya, 1 kali 1 meter untuk investasi anak-anak ke depan. Ya. Jadi selalu pasti ada proses seperti itu, dan selain bahwa untuk masa depan investasi, kami juga berpikir suatu saat tempat itu bisa kami tinggali. Jadi pilihan investasi yang kami beli pun tempatnya memang harus strategis. Ya. Kira-kira itu sih untuk termasuk untuk pendidikan anak-anak. Ya, sangat penting menurut saya. Karena kemapanan manusia juga tergantung kepada bagaimana cara manusia tersebut melihat sebuah nilai keamanan, tentunya dengan memiliki asuransi. Jadi buat kami tentu asuransi menjadi hal yang sangat penting. Karena contoh aja kemarin waktu tahun ini ya,
Anak-anak mau liburan. 2 bulan yang lalu ya, mau Ya. liburan. Dari 4 anak kita, 3 anak tirinya sakit demam berdarah masuk rumah sakit. Nah, tuh kan. Kebayangkan? Kalau nggak ada asuransi kan repot Repot sekali. banget. Mesti membayar 3 anak sekaligus. Gitu. Asuransi jiwa sangat penting karena security yang kita lakukan setiap hari. Hidup beresiko, nggak pernah tahu tiba-tiba kenapa gitu, never know juga. Jadi saya rasa sangat utama untuk memiliki asuransi jiwa. Kami punya 2 pilihan. Kami punya 2 pilihan. Ada 3 mungkin. Satu terlalu jauh di negara asalnya Yana, Ceko. Tapi ada satu tanah yang kita berdua udah senang banget, anak-anak juga senang ya kan. Udaranya bagus, ya kan, dingin, nggak jauh-jauh juga dari Jakarta gitu. Jadi kayaknya mungkin pilihannya di antara 2 itu. Maksudnya untuk masa tua kita udah mikirin sih gitu. Iya. Yang pasti nggak mau di Jakarta, ya kan. Iya. Mau bebas dari Wah, stres iyanya ya, dari kenceng. macet segala Iya. macam gitu kan. Jadi ya pilihannya selain dari sini gitu. Saat ini sih ini Lembang ini. menjadi pilihan yang kami nantikan ya, termasuk membangun rumah di sana. Sudah terbayang kira-kira seperti apa, yaitu baru planning. Jadi ada 2 pilihan dan ya kami tunggu aja ketika Tuhan memberikan green light, ya tinggal kita proceed. Kalau dari tradisi khusus dari tahun ke tahun Natal selalu biasanya kita berdua ngikutin tradisi saya yang dari Ceko gitu kan. Jadi biasanya kita rayain tanggal 24 Desember gitu. Masak sama-sama. Jadi hari itu biasanya kita cuma makan sederhana sekali. Erwin masak. Nasi sama ikan teri. Enggak juga deh. Pokoknya saya masak, Erwin masak, semua pokoknya masak anak-anak gitu kan. Anak-anak biasanya ada satu tradisi dari keluarganya Erwin, anak biasanya suruh ambil sepatu yang paling bagus, dibersihin sendiri gitu kan, masukin rumput, mereka taruh luar karena kita bilang nanti ini untuk persiapan si center class nanti datang sama si siapa namanya? Sweater pit. Si rusa-rusanya itu Oh. gitu kan. Salah kan. Sama si rusa-rusa untuk makan si rumput itu nanti dia ninggalin kado-kado gitu. Terus biasanya sore kita istirahat segala macam, kado biasanya kita udah prepare sebelumnya. Terus kita makan bareng-bareng gitu kan, makanannya tradisinya makanan khas Ceko gitu, ada salad, ada ikannya segala macam. Menunya sama dari tahun ke tahun. Terus biasanya ada sup ikan. Nah, yang paling lucu adalah tradisinya si sop ikan itu sisiknya biasanya anak-anak cuci bersih, terus dijemur, terus kita biasa taruh di bawah piring paling bawah. Nanti setelah makan, biasanya si sisik itu kita ambil, terus kita bungkus, terus taruh dompet. Karena menurut tradisi Ceko, si sisik itu kalau kita taruh dompet nanti Good luck. good luck dan uang akan makin bertambah maksudnya di dalam si dompet itu kan. Dan satu lagi kita belah apel dibelah. Biasanya kalau kita buka gitu, kalau dalamnya ada bentuk seperti bintang, ujungnya ada titik-titiknya, berarti itu tahun depan kita akan luck, maksudnya bagus tandanya gitu kan. Dan mereka menantikan itu gitu. Setelah itu kita biasanya anak buka kado karena mereka masih percaya, kita bilang bahwa sentrax itu masih ada. Biasanya tugas Erwin untuk bawa anak ke atas ke loteng, saya bilang mesti ke atas karena pasti sentrax ntar lagi lewat. Saya di bawah cuma punya 3 menit untuk taruh semua kado-kadonya di bawah pohon Natal gitu kan. Bunyi lonceng, buang si rumput-rumput itu, jadi seolah-olah si rusa-rusanya baru abis dari sana gitu kan. Saya biasanya teriak, aduh buruan begitu, konsentrasi udah datang gitu. Akhirnya biasanya lari ke bawah sama anak-anak, terus mereka ini kan matanya nyari kado-kado di mana-mana gitu. Jadi itu yang sampai sekarang kita masih pertahankan dan mereka masih percaya gitu. Setelah itu kami ke gereja, setelah buka kado yang anak-anak terima, kemudian kita ke gereja dan setelah itu besoknya ya ritual saya ke rumah kakak saya karena kedua orang tua saya sudah tidak ada. Sedangkan kalau mau ke orang tuanya Yana jauh, jadi kita interlokal dari gereja gitu kan. Jadi pokoknya tanggal 24 itu khusus untuk keluarga, nggak boleh ada yang lain. Tanggal 25 biasanya keliling ke keluarga-keluarga yang merayakan Christmas juga gitu. Dan abis itu biasanya baru kami mengundang anak-anak kantor ke rumah, kami open house. Yaitu rutinitas Tradisi Natal. siap Christmas di tahun